terima kasih Anda masih bersama kami di acara Mimbar Kampanye, wadah yang memang kami sediakan untuk Anda dalam melihat, menilai, memilih wakil rakyat kita atau calon anggota legislatif ini apakah memang mereka pantas mewakili Anda pada tanggal 9 April mendatang. Dan kami juga masih membuka line telepon 0315678216 atau di 0315630972. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung dalam acara ini, Anda bisa manfaatkan dua line telepon tersebut. Sudah ada yang bergabung? Halo, selamat malam. Ya, kita berikan kesempatan sekarang kepada teman-teman dari simpatisan, dari kader PKB ini yang ingin bertanya, silakan. Yang sudah megang mic, berdiri boleh biar ditonton yang di rumah, Mas. Sudah ya, langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Mas? Nama saya Aris. Aris ya. Silakan langsung, apa yang ingin ditanyakan? Iya, ini mungkin untuk semua calon legislatif yang terhormat. Jadi kita bicara di dunia pendidikan itu tidak terlepas dari peran guru. Nah, di Surabaya maupun dimanapun itu memang terjadi katanya tadi dengan buruh upah minimal tadi. Kemudian kalau di dunia pendidikan itu ada guru honorer yang untuk ini juga perlu diperhatikan. Ya. Kita tahu juga bahwasanya fee dari guru honorer itu sangat kecil sekali, biasanya sekitar 300 sampai 500 lah. Itu sangat terjadi kesenjangan dengan guru-guru negeri. Baik. Yang mana guru-guru negeri itu ada macam-macam tunjangan, ada tunjangan wakamin dan lain sebagainya. Sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin bisa menjadi solusi dari caleg-caleg yang ada di depan ini, mungkin bagaimana langkah ke depan mengenai guru-guru honorer atau GTT ini yang ada di Surabaya maupun paling tidak diperhatikan begitu ya. Terima kasih Mas Aris. Iya. Ini sudah ada yang tersambung di line telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Amin. Bapak? Dengan Pak Amin. Amin. Ya. Pak Amin, mohon maaf, volume televisi mungkin bisa dikecilkan. Oh, iya. Tidak feedback. Ini saya tujukan ke Bapak Dr. Joko Hartono. Ya, silakan Pak Amin. Bagaimana penyelesaian kasus Doli? Ya. Agar betul-betul ke depan itu Surabaya bersih dari prostitusi, tetapi juga solusinya biar di tempat-tempat seperti di taman-taman keramaian di Surabaya itu juga bersih. Ya. Itu satu yang pertama. Yang kedua, solusi pendidikannya kayak apa? Kemudian kaitannya dengan moral force di DPR sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Pak Amin domisili di mana Pak Amin? Ya, kebetulan kami bisa di Sidoarjo. Sidoarjo, dapilnya Bu Zainab dan Pak Hartono ya, Pak Joko ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Ya. Ya, langsung saja dijawab. Tadi pertanyaan dari Mas Aris ya. Saya ingin ke Bu Zainab, mengenai GTT ya? Iya. GTT itu kan guru tidak tetap. Jadi kalau menurut guru profesional itu kan sertifikasi. Jadi bagaimana supaya gap antara guru GTT dengan sertifikasi ini bisa lebih bagus. Pertama adalah melalui pendidikan. Jadi mereka diberi kesempatan untuk beasiswa. Ya. Kemudian dari sisi yang lain, sisi upah. Jadi mungkin dari sisi transportasinya harus ditingkatkan. Mungkin yang lain juga dapat transportasi, tapi untuk GTT ini harus 200% atau berapa persen gitu. Itu yang akan Ibu perjuangkan nanti ketika Ibu terpilih ya Bu ya? Salah satunya? Iya, itu harus kerjasama dengan Pemkot Surabaya dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena ada yang Ibu ranahnya lebih pusat ya Bu ya? Kalau dari pusat tentu yang terkait dengan sertifikasi itu bagaimana gitu loh. Jadi harus lebih leluasa untuk memberikan kesempatan orang untuk masuk. Kan di honorer itu hanya karena jam kerjanya terlalu padat sehingga orang yang seharusnya memiliki spesifikasi sebagai seorang yang profesional itu tidak bisa tertampung. Nah inilah yang harus kita benahi di tingkat pusat. Baik. Artinya sertifikasi itu harus ada bertahap. Ya. Sekarang Pak Joko, tadi ada pertanyaan dari Pak Amin, Pak, mengenai penyelesaian kasus Doli. Bisa bersih dari prostitusi ini. Walaupun nanti juga itu ranahnya Pak Satuham dari DPRD Kota Surabaya. Bagaimana Pak? Coba. Baik ya,
persoalan prostitusi yang ada di Surabaya, khususnya di Doli itu, kita memang nggak bisa langsung menghapuskan. Itu harus didasarkan pada undang-undang dulu. Tidak ada peraturan yang bisa untuk berpijak untuk kemudian itu teman-teman yang ada di sana atau saudara-saudara kita yang ada di sana itu bisa berubah profesinya, dan itu harus dihilangkan. Jadi harus ada solusinya kalau itu direlokasi atau ditutup begitu ya Pak ya. Jadi selain nanti harus ada pegangan peraturan pemerintahnya dulu atau peraturan apa itu namanya wali kota misalkan begitu. Kemudian setelah itu mereka-mereka yang diharapkan untuk pindah dari situ itu harus dipantau. Seperti yang sudah dilakukan saat ini, saya kira sudah bagus itu ya. Tidak hanya sekedar hanya dikasih uang. Kalau dikasih uang ini teman-teman kiai-kiai yang ada di mana di luar kota itu bilang itu habis dikasih uang habis pulang kapan hari kembali lagi, bahkan berkeliaran gitu. Itu harus ada pemantauan pembinaan secara khusus. Kalau memang dia itu ingin berwirausaha, kasih modal, kemudian dibina betul, dipantau. Jadi bukan dikasih ikan, tapi ada kail yang harus mereka bisa pergunakan begitu betul. Ya. Kalau mereka memang ingin seperti itu, ya dididik, misalkan dididik, kemudian dikasih solusi dengan dikasih modal misalkan seperti itu. Kalau dia ada seorang prostitusi yang mungkin dulunya pernah mondok itu ngaji ya, ada yang pintar-pintar ngaji di sana juga ada. Ya. Kemudian kita fasilitasi kalau memang dia punya suara yang bagus, kemudian dikasih lahan misalkan suruh ngajar qiraat, kemudian pemerintah itu harus memperhatikan mereka ya supaya mereka itu kemudian bisa terjamin lah kehidupan. Mereka juga warga negara yang punya hak yang sama begitu ya. Pak Satuhan, pertanyaan yang sama tadi dari Pak Amin, penyelesaian kasus Doli ini tadi sudah dijawab oleh Pak Joko mengenai solusi pendidikannya, moral cost-nya dan sebagainya. Kalau Pak Satuhan bagaimana menjawabnya? Pembicaraan yang paling menarik masalah Doli. Paling menarik? Paling menarik. Boleh tepuk tangan. Iya. Ya, teman-teman Banyu Geni langsung agak banter keploknya. Itu kan gendangnya malah senang kalau bicara Doli. Ya, Ketepatan tadi saya lewat di situ Pak, karena harus tadi di Dapil 2, jadi lewat di Doli. Dibicarakan menarik, saya lihat pun juga menarik tadi. Namun kesenjangan sosial ini yang perlu kita bicarakan. Saya pernah ketepatan saya juga ketua RW di tempat saya, pernah diundang oleh Bu Risma. Berbicara terkait dengan penyelesaian Doli dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan Pak Joko, sebenarnya pemerintah sudah bagus, pemerintah sudah benar bahwa saya kira tidak ada seorang pun yang mempunyai cita-cita menjadi Doli, nggak ada. Yang jelas kenapa ada dan banyak, karena itu faktor sosial. Di antaranya faktor sosial, 2 faktor pertemanan. Karena banyak yang saya ketahui, saya pernah juga, walaupun bukan saya langganan Doli, tapi saya juga pernah berbincang dengan kenapa Anda secantik itu menjual kayak begitu, menjual diri. Itu punya alasan masing-masing. Di antaranya adalah kena tipu teman, ke satu. Yang kedua, faktor cinta, faktor sakit hati, diputus atau dicerai suaminya, atau diputus pacarnya, sehingga menjadi seorang yang namanya Doli. Penyelesaian menurut saya tinggal penekanan. Pengamatan saya yang telah dikawan oleh Pemkab Surabaya sudah bagus, tinggal penekanan. Di antaranya adalah dikasih uang persangon untuk bekerja, untuk berjualan atau berwira swasta. Dan selanjutnya itu pemerintah Kota Surabaya setiap saat itu dikontrol. Di antaranya tidak boleh memasukkan orang baru di Doli. Baik. Itu untuk pencegahan. Termasuk kontrol di lapangan itu juga telah dilaksanakan. Maka nanti ketika saya menjadi seorang dewan di Kota Surabaya, hanya penekanan saja yang saya terapkan kepada pemerintah, karena saya lihat itulah sudah benar dan bagus. Ya. Tapi Doli itu kan juga membawa multiplier effect bagi yang lain, Pak. Mengangkat perekonomian, ada tukang beca, ada penjual rokok dan sebagainya. Kalau itu ditutup, menurut Bapak bagaimana solusinya bagi mereka? Secara ekonomi. Mencari rezeki atau ekonomi tidak harus hanya mengandalkan Doli. Di Surabaya banyak. Tukang becak pun di tempat di luar Doli banyak. Baik. Ya, berikan tepuk tangan. Itu jawaban yang pasti tentunya.
Saya ingin ke Pak Joko sekarang. Pak Joko, problem dari pusat, provinsi dan kabupaten kota jelas berbeda-beda. Kalau provinsi, masyarakat sering melihat minimnya infrastruktur. Anda melihat bagaimana tentang infrastruktur ini mampu mendongkrak perekonomian di daerah, Pak? Sementara kita tahu infrastruktur yang ada di provinsi juga tidak semuanya optimal tergarap. Ya. Bagaimana Pak Joko? Jadi melihat infrastruktur yang mungkin ada di sebagian daerah itu yang belum ditangani, saya kira kalaulah memang saya ditakdir menjadi anggota dewan, maka sebagaimana tugas seorang anggota dewan yaitu harus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Kalau memang itu katakan misalkan jalan itu seharusnya jalan provinsi yang harus segera ditangani, kok tidak ditangani, ya kita akan menggunakan hak kita tanya pemerintah, kenapa ini kok lama nggak ditangani? Ya persoalannya apa kan begitu? Pembebasan lahan atau apa ya, begitu ya? Salah satunya juga pembebasan lahan gitu. Apa persoalannya? Saya kira persoalan apapun kalau itu bisa kita bicarakan bersama ada penyelesaiannya. Ya, saya kira itu seperti itu. Ya, Bu Zainab, selain infrastruktur, apa yang Ibu amati yang menjadi kendala mendasar ketika kita ingin melakukan pembangunan ekonomi, ternyata ada kendala-kendala semacam infrastruktur yang tidak memadai, pendidikan yang tidak optimal, dan sebagainya. Ibu melihat secara mendasar apa yang harus dibenahi, Bu? Saya pikir itu, pertanian di daerah itu harus dikembangkan. Kan agar orang tidak ke kota, iya, gitu ya? Dikembangkan, ekonomi desa itu dikembangkan gitu ya. Misalnya pertanian apa masalahnya? Apakah karena pupuknya mahal, ketersediaannya tidak terjangkau, kemudian soal lain bibitnya bukan bibit unggul dan sebagainya. Saya pikir apa yang menjadi potensi di daerah-daerah itu harus dikembangkan. Jangan hanya urbanisasi yang di sini juga menjadi masalah gitu. Dan tidak ada larangan di negara manapun orang untuk berpindah, begitu ya Bu ya? Memang tidak ada. Tidak boleh, itu hak mereka. Mereka berpindah karena memang di sana udah ada gula, ada semut kan? Begitu. Iya, memang seperti itu. Jadi bagaimana supaya seperti ada semacam satelit gitu loh, kota satelit. Jadi pengembangan daerah-daerah itu kota mandiri lebih begitu berkembang, ya? lebih berkembang gitu. Baik. Jadi sesuai dengan potensi daerahnya. Itu yang akan Ibu perjuangkan juga ya. Baik. Pak Satuham, problem kota Surabaya tentu banyak, Pak. Masyarakat melihat masalah kemacetan sudah mulai seperti Jakarta gitu, masalah banjir dan sebagainya. Anda nantinya juga akan menjadi wakil rakyat untuk kota Surabaya tentunya. Nah, apa yang Anda akan perjuangkan terkait problem perkotaan seperti banjir, masalah PKL, masalah kemacetan dan sebagainya, Pak? Oke, terima kasih. Mengingat saya selalu berwawasan kepada kota Jakarta, karena yang saat ini adalah menjadi perbincangan masalah macet dan banjir. Kota Surabaya yang belum macet tapi sudah mengarah kepada kemacetan. Ini yang perlu diperhatikan. Maka ketika aku menjadi seorang dewan di kota Surabaya harus bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk dengan pembangunan jalan. Jadi seharusnya pertumbuhan penduduk ini harus diimbangi dengan pengembangan jalan. Infrastruktur lagi ya? Infrastrukturnya. Kalau kita tidak mempertimbangkan perkembangan penduduk di kota Surabaya ini, maka nanti tidak seimbang, sehingga nantinya apabila semakin lama itu akan semakin mengalami kemacetan. Karena di kota Surabaya ini, di kota termasuk kota lain, semakin lama bukan semakin sepi, tapi semakin ramai. Padat. Padat. Maka menurut saya pembangunan harus seimbang perkembangan penduduk dengan pembangunan jalan. Baik. Ini saya lihat teman-teman Banyugeni ini sudah ada yang pengen nanya juga ini. Vokalisnya nih Mas Pambuko. Nah, silakan Mas Pam. Ya, terima kasih Mas Iwan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, mau ada sedikit kegundahan hati saya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya sendiri, termasuk di dalamnya keberadaan seni tradisional. Nah, bukan berarti kita menutup perkembangan zaman, tidak menerima pengaruh dari luar, tapi ketika informasi dari mancanegara itu menindih budaya kita, sampai menurut saya fatal sekali ketika kita orang Jawa nggak ngerti bahasa Jawa, nggak ngerti alat tradisi, itu kan fatal sekali kalau menurut saya. Artinya pada saat ini kita mengalami krisis generasi.
yang ngerti tentang diri kita sendiri. Nah, kiat-kiat Bapak Ibu nanti ketika menjadi dewan untuk mengembalikan bahwa kita orang Indonesia mengerti sendiri dengan betul-betul Indonesia itu apa sih, kira-kira seperti apa. Ada satu hal lagi, bahasa daerah SMA nggak ada, dihapus. Pendidikan budi pekerti nggak ada. Sementara kita ngomong bahasa daerah sendiri, ada nilai-nilai etika yang di situ ditanamkan, kita harus tahu unggah-ungguh kepada orang tua seperti apa. Nah, berangkat dari hal-hal kecil itu kan sangat miris ketika ada budaya, mohon maaf, diskusi hanya begini-begini, geleng-geleng itu, tetap enak karawitan gitu loh. Di London, karawitan menjadi musik terapi di salah satu penjara. Ya, Pak Rayo Supangga yang ngajar. Saya pernah juga ketika main di Belgia itu menangis ketika saya hanya bermain karawitan itu tepuk tangan nggak berhenti. Nah itu, monggo Bapak Ibu. Silakan dijawab. Pertanyaan dari Mas Pambuka tadi ya. Seni tradisional mungkin terkait juga masalah-masalah kepemudaan, pendidikan begitu. Silakan Pak Joko. Baik ya, saya memang akhir-akhir ini juga prihatin sekali. Apalagi melihat pemuda-pemuda yang sudah tidak ngerti dengan tradisi yang ada di Indonesia ini. Kalau memang katakan orang padahal Jawa, seni itu masalah rasa ya, betul, begitu ya. Maka untuk mengembalikan bagaimana agar budaya dan tradisi, misalkan seni-seni seperti kerawitan dan sebagainya itu bisa juga dikenal lagi oleh generasi muda bangsa. Maka salah satu caranya harus memberdayakan pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal dan non formal. Jadi nanti kita akan membicarakan dengan dinas terkait, dengan dinas pendidikan, bagaimana ada muatan-muatan lokal, ya, itu betul-betul ditekankan di situ. Di sekolah itu dikasih fasilitas. Saya kira di Surabaya ini sudah ada sekolah yang difasilitasi oleh pemerintah, SMK berapa itu yang di Menanggal itu, itu melestarikan, mengembangkan agar budaya dan seni-seni yang ada di Indonesia itu tidak sampai punah. Cuman masalahnya peminatnya itu. Peminatnya itu sedikit sekali kadang-kadang seperti itu. Kata Mas Pam tadi lebih tertarik dengan musik-musik disco, musik-musik luar gitu. Itu kemudian bagaimana dari pemerintah dan dinas, kemudian masyarakat bekerja sama ini memotivasi anak muda. Pentingnya melestarikan seni budaya tradisional kita, tetapi juga dikontekskan dengan perkembangan zaman. Ya, begitu. Itu yang dilakukan oleh Cina ketika mereka seni tradisional dan sastra menjadi utama sebelum mereka beralih ke teknologi seperti Saya prihatin begini Pak, seni kita itu justru sekarang dikembangkan di Belanda. Orang-orang Belanda pinter main kerawitan, pinter macopatan, pinter bermain angklung dan sebagainya. Begitu ya. Sekarang ke Bu Zainab, memang konsekuensi dari era global seperti itu Bu ya, seperti kata Mas Pam, pengaruh-pengaruh dari luar itu menginfluence, mempengaruhi generasi muda kita. Ada positifnya, tentu ada negatifnya juga. Ibu melihatnya bagaimana Bu? Saya pikir budaya itu identitas kota atau identitas negara. Kalau kita sampai budaya kita terlambat, jati diri ya? Jati diri kita hilang. Misalnya saya pernah ya, kebetulan mewakili Surabaya dengan pemerintah kota itu ke Prancis, Marseille. Ternyata keinginan mereka itu bagaimana supaya pemerintah kota itu menghadirkan suatu bentuk kesenian di sana yang setiap misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu bisa tampil di sana. Nah masalahnya kita ini memang kurang menghargai budaya yang kita punya. Jadi ini juga merupakan pekerjaan Departemen Budaya dan Pariwisata, karena bagaimanapun juga ini juga menyangkut identitas kita sebagai bangsa. Jadi mereka harus melakukan semacam data pendataan budaya-budaya lokal mana saja jangan yang sampai hampir diklaim punah, oleh negara lain terutama gitu tari remo. Kita semua kota-kota lain mungkin iri dengan Surabaya yang begitu guyup, yang antara pemerintah dan antara rakyat itu guyup, dan begitu mencintainya rakyat Surabaya itu terhadap kotanya. Di mana-mana lusuh di Surabaya aman-aman saja, walaupun kelihatannya bonek apa sebagainya, nggak pernah itu merusak kota kita sendiri. Betul, tamannya bagus Bu ya. Tamannya bagus. Pak Saduham, terkait mengenai tadi yang ditanyakan oleh Mas Pam, silakan bisa dijawab. Terutama seni tradisional agar tidak diklaim oleh negara lain begitu. Di Madura ada satu jenis muncul seni tradisi yang baru kan, Daul itu menjadi luar biasa. Saya sempat gabung sama salah satu dari Sampang ke Singapura 2011 dulu.
Ya. Silakan Mas, Pak Satuham. Terima kasih. Terkait dengan masalah budaya, budaya apa yang dikatakan tadi bahwa budaya itu jati diri bangsa. Jadi menurut saya tidak terlepas dari pendidikan bagaimana menghargai budaya. Dulu saya masih SMP sama Madrasah Aliyah Negeri itu masih ada pelajaran akhlakul karimah, akhlak. Masih ada akhlak. Sekarang sudah tidak ada. Ya. Bagaimana bertata krama dengan orang tua, bagaimana bertata dengan tetangga, bagaimana bertata krama dengan bangsa sendiri, itu di situ sudah berkurang lagi. Maka ketika saya nanti ada di kota di Surabaya akan menekankan pendidikan itu agar budaya kita tetap dilestarikan. Silakan dipelajari oleh Belanda maupun negara lain, tapi di negara kita tetap menjadi budaya sebagai jati diri kita. Baik Pak Joko, Bu Zainab dan Pak Satuham, kita masih punya waktu beberapa menit. Saya ingin Anda satu persatu mengkampanyekan diri Anda. 1 menit Pak ya. Kenapa Anda pantas untuk atau layak menjadi wakil rakyat? Singkat saja Pak. Terima kasih. Saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena saya merasa terpanggil dengan kondisi Indonesia seperti ini. Saya ingin Indonesia yang seperti dikatakan bagaikan surga, itu bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita, betul-betul masyarakat kita menjadi sejahtera, dan itu harus kita perjuangkan melalui anggota dewan itu. Jadi masyarakat harus memilih Bapak dulu ya, seperti itu untuk memperjuangkan nasib mereka. Baik, Bu Zainab, kenapa masyarakat harus memilih Anda untuk menjadi wakil mereka? Karena kita ingin negara kita negara berdaulat. Kita kaya, tapi kita tidak berdaulat. Kita tidak mandiri dan kita tidak percaya diri. Kita harus meyakinkan kepada masyarakat kita bisa melakukan pembuatan peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang memungkinkan kita untuk bisa mengelola aset-aset negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Baik, luar biasa Bu Zainab. Pak Satuham, saya berikan kesempatan untuk Anda. Dulu saya melihat anggota DPR itu selalu dibicarakan dewan yang terhormat. Tapi sekarang bahasa itu sudah luntur. Seharusnya kalau orang menjadi dewan itu adalah betul-betul dewan terhormat. Kalau ingin jadi orang terhormat, maka hormati orang yang tidak terhormat. Ketika orang tidak menghormati orang yang tidak terhormat, maka orang itu tidak terhormat. Maka sekarang saya akan mencoba menjadi anggota di DPR karena dewan sekarang bukanlah seorang dewan yang terhormat, sehingga saya punya cita-cita untuk mengembalikan bahwa dewan tetap terhormat. Mengembalikan kehormatan ya. Berikan tepuk tangan untuk ketiga calon anggota legislatif kita dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, saudara, demikian telah Anda saksikan bagaimana visi, misi, program dari para caleg kita. Ada Pak Joko, ada Bu Zainab dan juga Pak Satuham. Saya kembalikan kepada Anda, apakah memang mereka pantas atau layak untuk Anda pilih pada tanggal 9 April mendatang untuk mewakili Anda tentunya. Akhirnya saya Wan Tuana Kota, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, kita akan dihibur oleh teman-teman dari Banjugede. Saatnya datang hari pesta demokrasi, seribu kata terusap sebagai janji. Ingat sahabat, janji untuk sebuah negeri. Semoga saja negeri akan loh jinawi. Ayo semangat, pilih satu anak negeri. Jangan hiraukan suara yang mengganggu hati. Jadilah kamu dengan segala prinsipmu. Datang dan nyoblos, coblos dia sang pemimpin.